Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pridion dengan NPM 21130220036 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 kelas B. Kali ini saya akan menceritakan hobi saya, yaitu merawat serta budidaya hewan. Alasan saya menyukai hobi tersebut adalah karena yang pertama, saya sejak kecil sudah sering yang namanya berinteraksi dengan lingkungan yang banyak hewannya. Jadi saya sampai sekarang masih tetap menyukai dan tetap berinteraksi dengan yang namanya hewan. Lalu alasan selanjutnya, karena dari sini saya juga mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan alam, yang dimana pengetahuan alam itu terdapat juga tentang hewan dan tumbuhan yang tidak bisa saling terpisahkan. Dari merawat hewan, saya dapat mengetahui bagaimana cara ia berkembang biak, bagaimana cara dia berinteraksi satu sama lain, bagaimana adaptasi terhadap lingkungan baru dan lingkungan lamanya, seperti itu. Manfaat yang saya alami selama merawat hewan ini pada diri saya itu, yang pertama, saya tidak pernah merasakan yang namanya kesepian karena hewan ini dapat dijadikan teman lain, lalu dapat mengurangi stres setelah beraktivitas yang cukup padat, tugas dan lain-lainnya. Saya kembali lagi kepada hewan tersebut, berinteraksi lagi, dan saya mendapat kebahagiaan tersendiri. Jadi dapat menenangkan pikiran saya dan dapat membuat saya bahagia. Lalu dari sini juga saya belajar yang namanya tanggung jawab terhadap hewan tersebut dan juga disiplin. Tanggung jawab dan disiplin terhadap hewan tersebut seperti memberi pakan dan lain-lain sebagainya. Lalu dari sini saya mempelajari yang namanya interaksi sosial dengan hewan. Saya mengetahui saya harus bisa berinteraksi dengan hewan, lalu kepada orang lain, dengan cara hewan tersebut dapat dijadikan sebuah topik pembicaraan dan juga dapat menjadi topik berbagi ilmu, dimana misal ada orang lain yang juga menyukai hewan sama seperti saya, walaupun hanya satu, tapi saya dapat memberikan ilmu yang saya punya tentang hewan tersebut dan dia dapat memberi saya ilmu dan saya dapat menerimanya. Jadi itu manfaatnya, dapat berbagi ilmu dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman selama saya merawat hewan. Lalu hal ihwal yang saya alami lebih ke arah masalah seperti tanggung jawab dan disiplin tadi. Yang sering saya alami itu seperti ketika jadwal sibuk, mulai dari pagi hingga sore, jadwal yang tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa diabaikan, sehingga saya harus mencuri-curi waktu untuk memberi pakan hewan, merawat kandangnya dan lain sebagainya. Jadi walaupun sibuk, saya harus ada waktu untuk melaksanakan tanggung jawab saya, karena yang namanya merawat hewan itu kita harus bertanggung jawab penuh atas hidup hewan tersebut. Baik, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang hewan apa saja yang saya rawat. Yang pertama, saya rawat hewan di akuarium, kura-kura, berbagai ikan di kolam, kelinci, ayam, lovebird, dan hewan yang paling sering saya budidayakan itu adalah ikan cupang. Di sini saya akan mengilustrasikan sedikit bagaimana saya biasanya membudidayakan cupang secara sederhana. Yang saya persiapkan untuk budidaya sederhana menurut pengalaman saya itu ada, yang pertama, sepasang ikan cupang, baik pejantan atau betina. Lalu yang pastinya kita harus mempersiapkan air. Lalu untuk penghiasnya kita mempersiapkan tanaman hidroponik atau tanaman air. Saya biasanya menggunakan seri gading, yang dimana tanaman ini tidak mudah mati jika di air ataupun di darat. Lalu sedikit hiasan bebatuan karang atau kerang.
seperti ini. Dan juga yang dibutuhkan adalah wadah. Untuk ukuran wadah sendiri boleh divariasikan menurut kesukaan masing-masing. Saya biasanya menggunakan yang namanya baskom yang tidak terpakai kembali. Baiklah, saya akan memberikan ilustrasi bagaimana saya membudidayakan ikan cupang menurut pengalaman saya. Namun, kenapa saya menyebutnya ilustrasi? Karena yang namanya membudidayakan cupang membutuhkan waktu berhari-hari, hingga dari telur hingga mempunyai anak. Pertama-tama saya menyiapkan wadah kosong terlebih dahulu, dan usahakan wadahnya minimal sebesar baskom ini. Pertama, kita isi terlebih dahulu menggunakan air. Mengisinya tidak boleh terlalu penuh karena ikan cupang dapat melompat keluar air. Lalu terlebih dahulu dihias dengan yang namanya bebatuan. Apa fungsinya? Fungsinya bebatuan atau karang atau hal lainnya ini untuk tempat bersembunyi cupang. Pertama, masukkan terlebih dahulu pejantan. Tunggu beberapa menit terlebih dahulu hingga pejantan tenang. Lalu masukkan betina. Namun, memasukkan betina tetap berada di dalam wadah, baik itu botol atau wadah lainnya. Agar dua cupang ini dapat berkenalan terlebih dahulu tanpa melukai satu sama lain. Terus perhatikan bagaimana interaksi antara dua cupang tersebut. Jika ada cupang yang seperti itu, maka lebih baik dihindari terlebih dahulu untuk mengeluarkan betina dari wadah. Dilakukan selama kurang lebih 2 hari, maksimal 2 hari, bagaimana interaksi antara dua cupang tersebut. Setelah itu, tambahkan juga beberapa tanaman air. Apa fungsi dari tanaman air ini? Tanaman air ini dapat membantu pejantan mengeluarkan yang namanya busa. Busa tersebut sebagai tempat bersarangnya telur bagi ikan cupang. Jadi sarang ikan cupang ini dibuat oleh pejantan. Tanaman air tidak akan melukai cupang dan juga membantu busa. Di sekitar sini biasanya ada busa nanti. Setelah 2 hari, pejantan akan membuat busa menempel di daerah sini. Jadi semakin banyak tanaman, semakin kuat busa itu dapat bertahan. Cupang yang telah memiliki busa diilustrasikan seperti gambar ini. Selanjutnya, cupang betina dikeluarkan dari wadah. Setelah dikeluarkan, cupang akan melakukan proses kawin. Dan dalam proses kawin ini, letakkan cupang di daerah yang tertutup. Setelah kawin, busa di daerah dekat tanaman air akan berisi telur. Telur itu ada di dalam busa tersebut seperti bintik-bintik kecil. Kira-kira betina tidak lagi membuahkan telur, maka harus kita pisah. Setelah itu telur akan berubah menjadi anakan seperti gambar ini. Dan setelah 1 minggu, sekitar 1 minggu, kita boleh mengeluarkan pejantan. Dan hasilnya akan menumbuhkan ikan-ikan cupang seperti ini. Ini ikan cupang yang masih anakan namun belum dewasa. Baiklah, itulah sedikit cerita dari hobi saya. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang mempunyai hobi yang sama dengan saya dan mendapatkan ilmu. Semoga mendapatkan ilmu dan menjadi berkat. Baik, itulah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.